Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas hal yang penting sekali, yaitu tentang pencairan dana pensiun. Banyak yang bingung, gelisah, dan khawatir karena mendengar kabar yang berbeda-beda. Ada yang sudah menerima, ada yang belum, ada yang menerima sebagian, ada yang mengalami penundaan. Semua ini membuat rasa penasaran dan kecemasan meningkat. Tapi saya ingin memastikan di sini kita akan membicarakannya dengan jelas, pelan-pelan, dan berdasarkan fakta resmi. Pertama, kita perlu memahami satu hal penting. Dana rapel kenaikan pensiun bukanlah bantuan, bukan sedekah, bukan uang tambahan yang bisa diberikan atau ditahan sesuka hati. Dana ini adalah hak Bapak dan Ibu yang sudah diperhitungkan dengan tepat berdasarkan masa kerja, gaji terakhir, dan aturan yang berlaku. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat pasti akan menerima haknya. Jadi, jangan khawatir tentang kehilangan hak, karena selama datanya valid dan lengkap, dana pasti sampai. Sekarang banyak yang bertanya, mengapa pencairan tidak sama di setiap daerah? Ada yang sudah menerima, ada yang belum, ada yang hanya sebagian. Perbedaan ini bukan karena ketidakadilan, bukan karena ada yang diprioritaskan. Ini murni karena proses administrasi yang kompleks. Bayangkan jutaan penerima pensiun di seluruh Indonesia. Setiap orang memiliki rekening berbeda, bank berbeda, data identitas berbeda, dan kondisi administrasi yang tidak selalu sama. Semua ini harus diverifikasi sebelum dana bisa ditransfer. Proses pencairan dilakukan bertahap. Artinya, walaupun tanggal efektif nasional sudah ditetapkan, yakni 30 Januari 2026, realisasi di lapangan berbeda-beda. Beberapa daerah mungkin cepat, beberapa daerah lain mungkin lebih lambat. Hal ini sangat wajar. Jangan sampai perbedaan ini membuat Bapak dan Ibu merasa dirugikan. Justru ini tanda bahwa proses sedang berjalan dengan hati-hati agar tidak ada kesalahan transfer. Ada beberapa kendala teknis yang paling sering muncul dan membuat pencairan tertunda. Salah satunya adalah rekening pensiun yang tidak aktif. Beberapa Bapak dan Ibu mungkin tidak menyadari bahwa rekening mereka sudah lama tidak digunakan untuk transaksi selain menerima pensiun. Sistem perbankan akan menahan transfer otomatis jika rekening tidak aktif, bukan menolak haknya. Setelah diperbaiki, dana tetap akan masuk. Selain rekening, data identitas juga sangat penting. Sistem memerlukan kecocokan data yang sempurna. Nama yang berbeda satu huruf, tambahan gelar, atau spasi yang berbeda bisa membuat proses otomatis tertahan. Misalnya, di KTP tertulis Sutrisno, di rekening tertulis Sutrisno SPD. Bagi manusia ini jelas sama, tapi bagi sistem ini dianggap berbeda dan harus diverifikasi manual. Ini juga salah satu alasan mengapa ada perbedaan pencairan antara satu orang dan yang lain. Selain itu, status keluarga juga bisa menjadi kendala. Misalnya, terjadi perubahan status ahli waris, perubahan data keluarga, atau dokumen sebelumnya belum tercatat secara lengkap. Semua ini membuat sistem menahan sementara pencairan hingga data diperbaiki. Jadi jangan khawatir dana hilang. Ini hanyalah penundaan sementara karena proses verifikasi harus benar-benar tepat. Bapak dan Ibu juga perlu memahami perbedaan antara pensiun bulanan dan rapel kenaikan pensiun. Pensiun bulanan sudah berjalan rutin berdasarkan data lama yang stabil. Sedangkan rapel kenaikan pensiun melibatkan perhitungan ulang, selisih baru, dan tanggal efektif baru. Semua ini membuat sistem harus lebih hati-hati. Jadi wajar jika ada orang yang pensiunnya lancar setiap bulan tetapi rapelnya tertahan. Ini bukan masalah hak, tapi konsekuensi dari proses tambahan. Selanjutnya kita bahas soal perasaan tidak adil yang muncul ketika melihat tetangga sudah menerima padahal masa kerja mereka lebih pendek. Ini sering memicu kecemasan. Jawabannya sederhana. Tetangga yang menerima lebih cepat mungkin memiliki data yang lebih lengkap, rekening aktif, dan tidak ada kendala administratif. Proses berjalan lebih cepat untuk data yang rapi, sementara data yang perlu koreksi harus menunggu giliran verifikasi. Ini seperti antrean di loket. Bukan siapa yang lebih lama bekerja, bukan siapa yang lebih tua, tapi siapa yang berkasnya lengkap dan valid. Bapak dan Ibu, disinilah peran aktif kita sangat penting. Menunggu bukan berarti pasif. Menunggu yang bijak adalah sambil memastikan data benar. Pastikan rekening masih aktif. Cek mutasi,
Pastikan ada transaksi rutin. Jika perlu, hubungi call center resmi bank. Pastikan nama di KTP, rekening, dan data pensiun sama persis. Jika ada perbedaan, lebih baik diperbaiki sekarang daripada menunggu sistem menahan dana lebih lama. Selain itu, jangan lupa memeriksa permintaan verifikasi yang mungkin terlewat. Kadang notifikasi dianggap sepele, tapi justru itu kunci agar proses transfer dapat dilanjutkan. Jangan ragu meminta bantuan keluarga yang dipercaya untuk hal-hal teknis. Anak atau cucu bisa membantu memastikan data valid, membaca notifikasi resmi, atau menghubungi call center. Ini bukan berarti hak diambil alih, tapi membantu mempercepat proses. Bapak dan Ibu juga harus selalu waspada terhadap penipuan. Setiap kali ada pencairan dana, selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka bisa mengaku sebagai petugas bank, petugas taspen, atau bahkan menawarkan jalur cepat dengan meminta biaya, PIN, atau OTP. Ingat baik-baik, proses resmi tidak meminta hal-hal tersebut. Jangan memberikan informasi pribadi atau rahasia kepada siapapun yang tidak resmi. Tutup komunikasi jika ada yang mencurigakan dan laporkan ke pihak berwajib jika perlu. Salah satu sumber kebingungan terbesar adalah screenshot saldo yang beredar di grup atau media sosial. Banyak yang melihat angka besar dan langsung percaya bahwa itu adalah rapel kenaikan pensiun. Padahal tanpa keterangan tanggal, nama, atau sumber dana, screenshot tidak bisa dijadikan bukti. Bisa saja itu transfer lain atau tabungan lama. Menyebarkan screenshot tanpa verifikasi justru memperkeruh suasana dan membuat yang menunggu semakin gelisah. Selalu tunggu informasi resmi dari Taspen, Asabri, atau Bank Mitra. Sekarang mari kita lihat contoh nyata di lapangan. Ada seorang pensiunan, sebut saja Pak Hadi, yang selama 10 tahun menerima pensiun melalui satu rekening. Suatu hari beliau menutup rekening lama dan membuka rekening baru. Pensiun bulanan sempat dialihkan, tapi perubahan ini tidak tercatat sepenuhnya di sistem pusat. Ketika rapel hendak ditransfer, sistem mencoba mengirim ke rekening lama yang sudah ditutup. Transfer gagal dan dana ditahan. Pak Hadi panik, bertanya ke tetangga dan grup, muncul cerita berbeda-beda. Padahal setelah diperbaiki, dana tetap dibayarkan. Ini menunjukkan pentingnya memastikan data benar dan aktif. Contoh lain adalah kasus Busari, di KTP tertulis Sariati, di buku tabungan juga tertulis Sariati dengan spasi kecil berbeda. Sistem membaca ini sebagai entitas berbeda sehingga proses otomatis dihentikan, harus diverifikasi manual. Sekali lagi, ini bukan hilang, hanya membutuhkan waktu lebih lama. Hal-hal kecil seperti ini sering tidak disadari tapi berdampak besar pada pencairan rapel. Sekarang kita bicara soal langkah praktis yang harus dilakukan. Pertama, jangan menunggu dalam keadaan pasif. Pastikan rekening benar-benar aktif. Cek mutasi dan hubungi bank jika perlu. Pastikan data identitas sama persis di semua dokumen. Periksa permintaan verifikasi yang mungkin terlewat dan buka semua notifikasi resmi. Kedua, jangan terprovokasi cerita orang lain. Setiap orang punya kondisi data berbeda. Yang cair hari ini bukan berarti lebih berhak, yang belum cair bukan berarti diabaikan. Membandingkan hanya menambah beban pikiran. Ketiga, waspada terhadap penipuan. Ingat, proses resmi tidak meminta biaya, PIN, atau OTP. Jika ada yang menawarkan percepatan atau jalur khusus dengan meminta hal ini, itu pasti penipuan. Tutup komunikasi dan laporkan ke pihak berwajib jika perlu. Keempat, peran keluarga sangat penting. Jangan sungkan meminta bantuan anak atau cucu untuk hal-hal teknis, seperti membaca informasi resmi, menghubungi call center, atau memastikan data sinkron. Pastikan yang membantu benar-benar dipercaya dan jangan memberikan dokumen atau informasi sensitif ke orang asing. Bagi yang sudah menerima dana rapel, gunakan dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan pokok, kesehatan, dan kewajiban tertunda. Hati-hati dengan tawaran investasi yang datang tiba-tiba karena sering merugikan. Diskusikan dengan keluarga sebelum mengambil keputusan finansial. Bagi yang belum menerima, jangan putus asa, jangan berpikir hak hilang. Selama data diperbaiki dan jalur resmi diikuti, dana akan sampai. Mungkin tidak hari ini atau besok, tapi pasti akan sampai. Tetap bersabar dan pastikan semua langkah sudah dijalankan dengan benar. Sekarang mari kita rangkum pemahaman utuh. Keputusan pencairan ini resmi, dikelola oleh lembaga resmi, dan efektif secara nasional sejak 30 Januari 2026.
Pencairan dilakukan bertahap, dana ditransfer otomatis ke rekening pensiun. Kendala biasanya bersifat teknis dan bisa diperbaiki. Perbedaan nominal wajar karena perhitungan berdasarkan gaji terakhir, golongan, masa kerja, dan jumlah bulan selisih. Penipuan harus diwaspadai, keluarga boleh membantu, dan yang terpenting, hak tidak hilang. Bapak dan Ibu, penantian ini wajar. Jutaan orang berada di posisi sama. Negara tidak selalu sempurna, tapi proses sedang berjalan. Jangan biarkan rasa cemas membuat langkah keliru. Pegang informasi resmi, akal sehat, dan kesabaran. Jangan percaya rumor yang beredar karena bisa menyesatkan. Sekarang mari kita bayangkan proses secara sederhana. Bayangkan satu kota kecil dengan 10.000 pensiunan, 10.000 rekening, 10.000 identitas, dan 10.000 riwayat administrasi yang berbeda-beda. Data yang rapi langsung memproses transfer, sedangkan data yang perlu koreksi tertahan sementara. Dari luar terlihat hanya perbedaan sudah cair dan belum cair, tapi di balik layar ada verifikasi dan proses panjang yang sedang berlangsung.